Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, eh, apa namanya, karena udah jam 1 ya, langsung aja kita mulai. Hari ini rencananya saya nggak nambahin materi apa-apa ya, karena materi yang akan kita apa namanya pelajari, yang akan kita gunakan untuk UTS itu sudah disampaikan lewat video. Jadi untuk pertemuan ketujuh ini presensinya nanti akan diambil dari video sama latihannya. Gitu. Nah, hari ini mau ngapain? Hari ini kalau misalnya ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyain, boleh kita bahas. Gitu. Jadi silakan kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman terkait dengan materi-materi yang sudah kita pelajari selama setengah semester ke belakang ini. Silakan. Boleh tentang DFA, boleh tentang NFA, boleh tentang regular expression-nya atau otomata secara keseluruhan juga nggak masalah. Ya. Untuk UTS-nya udah dituliskan juga di apa namanya Elena ya, bahwa yang nanti akan kita UTS-kan itu materinya terkait dengan konsep teori bahasa sama otomatanya, terus terkait DFA, NFA, ya, bahasa reguler sama ekspresi reguler. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanya. Saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan Fajar. Sebenarnya nggak bertanya sih, Pak. Cuma kayak saya minta contoh lagi itu, Pak, soal properti reguler kemarin itu saya masih agak apa baru lah gitu, jadi baru tahu gitu. Mungkin Pak Rio bisa ngasih contoh, Pak, satu atau dua gitu, Pak. Oke, justru aku balik kalau gitu. Ya, untuk properti reguler mau dicontohkan pakai soal yang seperti apa? Yang seperti di video aja sih, Pak. Paling kayak gitu. Oke, sebentar ya. Itu saya nonton 1,5 jam ya, Pak ya. Itu wah Bingung. banyak AB-AB-nya, Pak. AB, Pak. Iya, karena ya memang otomata itu kan seperti itu ya. Simbol yang paling gampang digunakan kan ya kalau nggak AB 01. Nah, kalau pakai 01 khawatir nanti teman-teman bingung, makanya sesekali saya ganti ke huruf A sama huruf B. Oke, ini properti reguler ya. Saya share dulu. Nah, yang ini, Iya, Pak, yang itu. yang mana yang mau ditanyakan? Nah, Itu Pak, kayak pencontohannya gitu sih, Pak. oke, di sini intinya kan sebenarnya kalau misalnya kita punya kalau kita punya otomata gitu ya, maka otomata itu bisa kita operasikan ya. Bisa kita operasikan dengan apa? Bisa kita operasikan dengan gabungan, dengan irisan gitu kan, dengan apa namanya concatenation ya, rangkaian, clean star, reverse maupun complement gitu. Ini operasi-operasi yang akan membuat bahasa yang dikenali oleh otomata tersebut ya apa namanya berubah gitu. Jadi kalau kita punya bahasa reguler ya, kita operasikan dengan bahasa reguler lain, dia akan tetap jadi bahasa reguler. Intinya itu kan. Nah, bahasa reguler bisa dikenali menggunakan otomata. Ya berarti kalau otomatanya itu kita operasikan, harusnya tetap jadi otomata lain yang mengenali bahasa reguler juga, gitu kan. Nah, nah, kalau misalnya masih ada yang bingung dari sini, boleh silakan apa namanya kasih usul, Pak. Misalnya saya punya otomata yang pertama ini, yang kedua ini, gitu. Pas mau kita gabungin, gitu, mau kita rangkai atau mau kita komplementan, gitu. Gimana caranya? Itu nanti boleh kita bahas. Hmm. Berarti berangkat dari otomatanya dulu. Otomatanya mau kayak apa nih? Boleh boleh yang bahasanya bisa ditulisin gitu ya. Ataupun otomata yang apa namanya kita nggak tahu bentuk bahasanya seperti apa. Maksudnya yang bentuk bahasanya seperti apa nggak tahu gimana?
ya teman-teman bisa apa namanya ngarang sendiri gitu otomatanya. Yang jelas ini kalau dia adalah NFA atau DFA, ya, kalau dia finite state automata, maka nanti dia akan mengenali bahasa-bahasa reguler. Misal saya punya 3 state, ya, final state-nya di sini. Nah, terus otomatanya seperti ini. Hmm. Oke, misal kayak gini. Waktu ditanya, ini otomatanya eh, mengenali apa gitu. Ya, kita belum bisa jawab secara langsung gitu kan. Kita harus cek dulu ya. String apa yang diterima oleh otomata ini? B diterima, B diterima, uh, AB ditolak. Oh oke, okay. Ini gampang ternyata. Ya, Ini ya himpunan string yang terdiri dari B saja. Ya, himpunan string yang terdiri dari B saja. Kalau ini ya, contoh. Nah, uh, kenapa ya? Karena kalau dia mengandung A, maka dia akan dilempar ke sini. Tapi kalau dia cuma B doang, mau B-nya sekali, B-nya 2 kali, 3 kali, ataupun berapa kali pun, dia akan diterima. Nah, eh, apa namanya? Nah, aku tulis dulu deh. Himpunan string atas AB, ya, ini ketemu AB lagi nih, yang apa namanya hanya terdiri dari B saja. Ini aja lah. Nangkep ya? Nah, himpunan string yang hanya terdiri dari B saja gitu. Jadi kalau dia mengandung huruf A, maka dia ditolak. Ini string yang ini. Nah, terus mau kita apa ini? Misalnya kita punya satu otomata yang seperti ini, kita mau bikin otomata baru, ya kita bisa gunakan operasi-operasi yang tadi. Ya. Contoh, di sini yang sendiri itu ada clean start, ya, ada reverse sama complement. 3 ini yang merupakan fungsi unary. Ya, fungsi unary maksudnya dia cuma butuh satu operan, ya, satu objek aja, kita bisa hitung nilainya berapa. Kalau ini kan binary kan, union harus ada 2 yang akan kita gabungkan. Concatenation juga harus ada 2. Intersection juga harus ada 2. Nah, yang mana yang mau dibahas dari ini? Kita reversal atau complement dulu? Complement aja, Pak. Complement. Oke. Ini complement. Nah, untuk membuat komplement dari ini, ya, maka kita perlu menggunakan DFA yang menerima L1. Berarti kita harus bikin DFA-nya dulu di sini. Ya, untuk komplement itu kita harus bikin DFA. Jadi nggak bisa pakai NFA doang. Ya. Gunakan DFA yang menerima L1. Ya, habis itu ubah state penerima menjadi bukan state penerima dan sebaliknya. Jadi langkahnya dua ini doang. Nah, kalau kita pakai contoh yang tadi, yang ini DFA atau NFA? DFA atau NFA yang ini? DFA, Pak. DFA.
Benar DFA. Ketemu A ke sini, kalau ketemu B ke sini, kalau ketemu A ke sini, kalau ketemu B ke sini. Kalau ketemu A dia ke sini, kalau ketemu B, ya ini DFA sebenarnya, tapi dia DFA yang nggak komplit ya. Oke, nggak apa-apa. Saya tambahin lagi deh. Kalau dia mengandung A dan ketemu B, oh oke. Berarti dia ditambah di sini. A, B. Ya, nggak apa-apa ditambahin B situ, karena dari step ini, kalau ketemu B tadi kan nggak kemana-mana kan? Ya kan? Nggak kemana-mana. Kita bisa bikin satu step baru, ya. Kita bisa bikin kayak gini. Satu step baru untuk ngebuang yang tadi. Karena kalau dia nggak kemana-mana kan otomatis dia akan ditolak kan. Nah, bisa kita bikin step kayak gini. Terus kalau udah sampai sini ya mau ketemu A mau ketemu B dia akan tetap ditolak. Ya. Atau ya karena ini sama ini sama-sama ditolak kan dan dari sini juga dia nggak keluar kemana-mana kan. Jadi dua step ini bisa kita gabungin sebenarnya. Ya. Dua step ini bisa kita sederhanakan, kita gabungin. Jadi cuma kita tuliskan aja alah, udahlah ketik ulang aja. Ini A, B. Nah, jadi step yang satu lagi tadi, yang buat pembuangan kalau ketemu B, ya anggap aja di sini. Sini toh dibuang juga kan, nggak keluar lagi dari sini kan. Nah, ini jadi DFA. Oke. DFA-nya udah punya, maka kita bikin komplemennya. Gimana tadi bikin komplemennya? Step penerima kita ubah jadi tidak penerima, yang step tidak penerima jadi penerima. Oke. Saya gambarkan dengan ini yang sama, tapi saya kasih warnanya beda deh. Ya, komplemennya. Oh, komplemen dari ini apa ngomong-ngomong? Kalau kita punya himpunan ini yang diterima, berarti komplemennya apa? Yang menerima A dan B. Yang menerima A dan B kurang pas, karena kalau menerima A dan B ya semua yang ada A dan B-nya masuk gitu kan. Komplemen ini yang diterima. Yang menerima tidak B saja, Pak. Ya, oke. Yang menerima tidak B saja. Oke, cuma kata-katanya mungkin disusun lagi gimana supaya lebih gampang dicerna ya. Uh, ini itu udah nangkep sih. Kalau misalnya yang menerima bukan B saja. Artinya kalau dia keisi B semua, ya B-nya sekali, B-nya dua kali, B-nya tiga kali kan ditolak, ya kan? Nah, saya lanjutin dulu ini deh. Nanti kita akan lihat dari sisi himpunannya juga deh. Oke, ini otomatanya ya. Nah, saya simpen dulu yang ini ya. Saya kasih L ya. L itu adalah himpunan string atas AB yang terdiri dari B saja. Kalau misalnya kita bikin isinya apa aja sih di himpunan L ini? Kan terdiri dari B doang kan? B, B2 kali muncul, B3 kali, B4 kali, dan seterusnya. Ya, betul ya. Dan kalau kita cek ke otomatanya, dia juga menggambarkan hal tersebut. Kalau ya mungkin kalau bahasanya agak kurang pas, tolong dikoreksi aja. Kalau misalnya dia B, dia akan ke sini. Kalau dia B-nya dua kali, dia di sini. Ya tiga kali, empat kali tetap di sini. Tapi kalau dia ketemu A, baik di awal maupun setelah ketemu B, maka dia akan lempar ke step ini. Ditolak. Ini. Komplemennya apa?
Taruh bawah deh. Komplemennya apa? Komplemennya berarti A doang ditolak ya. AA ditolak, AB ditolak, BA ditolak, gitu kan? AAA ditolak, AAB ditolak, gitu. Dan seterusnya. Kebayang di sini? Kebayang, Pak. Sayang ya. Buat apa? Kenapa kayak gini? Ya karena kalau kita berangkat dari sini ketemu A, jatuh di sini. Ketemu AA di sini juga. Ketemu AB di sini juga gitu. Ketemu BA di sini. Ya dia ditolak semua. Empty string juga ditolak karena empty string kan jatuh di sini. Nggak masuk. Oke. Nah, yang mau kita cari dengan ini adalah gimana cara kita bikin otomata untuk yang bawah ini, untuk L aksen. L komplement kan. Ya. Maka kita bisa buat dengan arahan yang ada di slide ini. Apa? Pakai DFA-nya, habis itu ubah set penerima menjadi bukan set penerima dan sebaliknya. Ya udah. Yang ini kan A di sini, ini B di sini, ini B juga, A, B. Oke. Formatnya masih sama, gitu kan? State-nya masih sama, transisinya masih sama. Bedanya apa? Bedanya adalah state penerimanya. Kalau di yang L, state penerimanya di sini, ya dua ini bukan state penerima. Untuk di L komplement, kita balik. Oke, kita balik. Gimana ngebaliknya? Ya tadi, yang tadinya state penerima jadi bukan state penerima, yang tadinya bukan jadi state penerima. Gini. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, maka apa? Ya kalau kita coba, pasti sebaliknya kan. Yang ada di L aksen, di sini akan diterima. Yang ada di L, di sini justru akan ditolak. Gitu. Maka kita dapat komplemennya. Ya. Otomata yang merupakan komplement dari si otomata merah tadi. Gitu. Ini adalah L komplement. Atau kalau misalnya mau, bisa kita sebut sebagai DFA yang kita susun dari L komplement. Gini juga boleh. Nah, oke. Ini komplemennya. Nangkap? Atau butuh contoh lain untuk komplement? Maaf, Pak. Berarti kalau misalnya pakai komplement itu empty string juga termasuk? Empty string juga termasuk, betul. Kan empty string tadinya ditolak di sini kan? Ya kan? Iya, Pak. Berarti harusnya di sini, oke aku tulis E deh. Empty string harusnya masuk L komplement di sini. Nah, pada waktu kita bikin otomata yang merupakan komplemennya, empty string diterima atau ditolak? Diterima, Pak. Diterima, betul kan? Jadi diterima juga. Ya, mohon maaf tadi lupa empty string-nya nggak saya tuliskan di sini ya. Nah, di sini dia diterima, betul. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau untuk komplement udah cukup sih kayaknya, Pak. Oke, moga-moga yang komplement cukup jelas ya, karena ya untuk bikin komplement kan gampang. Cuma ini yang perlu dikoreksi, apa namanya, dia harus dalam bentuk DFA dulu. Di video mungkin apa namanya, saya kurang jelas untuk mengatakan ini gitu ya, tapi pakai DFA gitu, di slide-nya udah ada. Jadi untuk bikin komplement kita pakai DFA-nya. Kalau dia bentuknya NFA gimana? Ya kita ubah dulu ke dalam DFA. Ya, kenapa? Ya supaya kita tahu bagian mana apa namanya yang dia akan diterima, bagian mana yang akan ditolak secara definitif. Oke. Kalau reverse, ya reverse apa? Kalau reverse itu kan sebenarnya apa namanya, kebalikan dari stringnya.
Kalau yang tadi, oh ini nggak terlalu kelihatan kalau di sini karena string yang diterima B, 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 di reverse juga dia sendiri gitu kan. Jadi nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu menarik lah. Nah, tapi bisa kita bikin. Ya, gimana cara bikin reverse? Ya, untuk bikin reverse, kita reverse semua transisinya, lalu step awal kita ubah jadi step penerima dan sebaliknya. Step penerima kita ubah jadi step awal. Cuma kondisinya adalah step penerimanya itu cuma boleh ada satu. Kenapa cuma boleh ada satu? Ya karena nanti mau kita ubah jadi step awal kan. Step awalnya kan nggak bisa lebih dari satu. Ya. Gimana caranya untuk mengubah step penerimanya jadi satu? Ada penjelasannya di atas. Nah, ini dia. Transformasi menjadi satu set penerima. Kalau misalnya ada dua, maka kita gunakan empty transition ke sebuah set penerima. Dan yang ini dihapus. Ini sama. Dia akan tetap bisa menerima semua string yang jatuh di sini dan di sini. Kenapa? Karena kita punya empty transition ke sini. Dia diterima. Ya. Kalau misalnya punya dua atau lebih, kita ubah dulu jadi satu set penerimanya, nanti baru kita reverse. Nah, reverse ini dia. Ya. Untuk reverse, semua transisinya kita balik, set awalnya kita ganti. Ya, set awal kita ganti di set penerimanya kita ganti jadi set awal. Contoh di otomata yang tadi gimana? Ini ada otomata ini nih. Ya, kita mau bikin L reverse-nya. Oke, ya saya bikin lagi. Mau warna apa di sini? Mulai ya. Nah, kelihatan jelas kan ya bedanya ya, merah sama ungu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita bikin 3 state. Ya. Aku ke atas sedikit. Aduh. Nah, ada 3 state. Terus apa? Semua transisinya kita balik. Ya, kalau misalnya ini NFA ya bisa kita balik kan dengan cara NFA. Kalau dia DFA ya kita balik cara DFA, sama aja sih. Ini nggak masalah otomatanya dalam NFA ataupun DFA. Transisinya awalnya dari sini ke sini, maka dibalik. Jadi dari kanan ke kiri. Ini dari sini ke sini. Ini dari sini ke sini. Ini yang loop ya akan tetap sama. Ini juga loop akan tetap sama. Karena loop kan berarti dari dirinya sendiri ke dirinya sendiri kan. Oke. Oke. Nah. Terus, oh lupa belum dikasih ini. Transisinya dia kalau ketemu B di sini, ini kalau ketemu A, ini kalau ketemu A, ini kalau ketemu A atau B, ini kalau ketemu B. Dah. Sudah? Belum. Di sini kita udah membalik transisinya, tapi kita belum punya final set sama starting setnya. Nah, final set sama starting setnya kita ubah dari yang ini. Apa? Startnya tadinya di sini, berarti ini adalah final set di reverse-nya. Nah, ini adalah final state-nya, maka ini jadi start-nya. Mulainya di sini. Oke. Betul nggak? Ini akan jadi reverse-nya. Kan katanya tadi sama aja, Pak. Ini sama reverse-nya kan akan mengenali B, 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 B juga. Gitu. Ya, kita coba. Ya. Ini kalau kita apa namanya sederhanakan ya. Kenapa perlu disederhanakan? Kadang-kadang muncul step yang kayak gini nih. Step ini nggak akan pernah bisa dicapai dari startingnya kan, ya kan? Kalau kita mulai dari sini, dia pasti cuma di sini atau di sini doang, ya. Nah,
Di sini atau di sini doang. Ini nggak akan pernah bisa dicapai. Nah, state-state yang kayak gini, unreachable state istilahnya, itu bisa kita hapus, bisa kita singkirkan. Ya. Kalau ini disingkirkan gimana? Oh ya, jadi cuma 2 state doang, ini dan ini. Aku kasih kemana ya? Aku ke atas sedikit. Aku bikin di bawahnya aja deh, yang lebih sederhana. Itu aja. Startnya dari sini. Kalau ketemu B dia ke sini. Kalau ketemu B juga dia ke sini. Oke. Jadi yang atas sama yang bawah sama nih. Ya, atas sama bawah sama. Aku kotakin deh. Ya, nah, ini sama bawah. Karena yang ini kita hilangkan. Oke. Yang ini apakah betul? Dia akan menerima string yang B, BB, BBB, BBBB, dan seterusnya. Iya. Dan dia akan menolak semua yang mengandung A. Iya. Ya kan? Nah, ini adalah reverse-nya. Ya. Vario, kalau misalnya di L reverse berarti dia cuma menerima string yang udah diterima sama L. Kalau misalnya dia ada kalau misalnya dia ada A-nya kan dia nggak kemana-mana tuh. Kalau misalnya di L reverse. Ya kan? Berarti kalau misalnya dia yang bisa diolah sama si L reverse ini berarti cuma yang udah pasti masuk ke dalam stringnya B itu. B string yang di L. Ya, betul. Di sini yang diterima adalah string yang sama kayak yang di L. Kenapa? Ya karena reverse-nya dari L kan sama kan. Reverse-nya dari L ya B, 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 B juga gitu. Kita balik, maksudnya ini BBB kalau kita reverse kan jadi BBB juga kan. Gitu. Makanya tadi saya bilang nggak menarik sebenarnya gitu kalau ini kita reverse gitu. Ya nanti pakai contoh yang lain bisa lah kelihatan reverse-nya. Nah. Oke, Pak. Oke. Tapi caranya seperti itu untuk kita membuat otomata yang merupakan alat untuk mengenali reverse dari suatu bahasa. Kalau kita punya otomatanya. Gitu. Ya. Gimana? Mau nanya Pak, itu kan ada 3 state ya Pak ya? Kan ada satu state yang buat penerimanya. Cara nentuin state awalnya di mana Pak? State awalnya dibalik dari yang state penerima. Oh. Di sini tadinya state penerima, dia jadi state awal. Oke, Bang. Yang tadinya state awal jadi state penerima. Itu reverse. Oke. Ya. Guide-nya ada di sini. Ya, untuk membuat reverse, maka langkah yang perlu kita lakukan adalah kita reverse semua transisinya. Ya, yang tadinya dari kiri ke kanan kalau ketemu A, ya balik dari kanan ke kiri sekarang. Kalau ketemu huruf A. Gitu. Terus ubah state awal jadi state penerima dan sebaliknya. State penerimanya jadi state awal. Gitu. Oke? Oke, Pak. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi? Pak, mau nanya Pak. Ya. Berarti kalau misalkan reverse itu, dia kalau yang bagian bawah doang itu udah termasuk jawabannya juga ya Pak? Nggak usah yang atas ya? Betul. Yang bawah ini, yang ini ya maksudnya? Iya. Ini jawabannya. Itu udah cukup ya Pak? Sudah cukup. Nah, kenapa kita bisa dapat ini? Ya karena yang di atas set yang ini kan nggak kepake. Set yang ini nggak akan pernah bisa dicapai dari starting state-nya. Makanya bisa kita hilangkan. Ya, yang bawah aja cukup, boleh. Berarti kalau nggak digambar juga nggak apa-apa ya Pak? Kalau nggak digambar gimana ngasih tahunya kalau otomatanya bentuknya seperti itu? Oh, berarti harus tetap digambar ya Pak? Iya. Oh, oke, siap Pak. Oke, sip. Kan lebih gampang juga kan kalau untuk ngubah dari bentuk gambarnya dibandingin dari tabelnya kan. Kalau untuk ngubah dari NFA ke DFA lebih gampang kalau kita pakai tabel. Ya.
Tapi kalau misalnya untuk operasi-operasi di otomata, lebih gampang kalau kita pakai gambarnya. Oke. Saya kasih contoh satu lagi deh untuk yang lain ya. Silakan teman-teman boleh ngasih usulan otomata seperti apa yang mau dibahas. Maka untuk yang reverse. Ya bebas untuk yang reverse, untuk yang komplement, atau untuk yang operasi lainnya, silakan. Pak, yang itu Pak, yang star Pak. Oh, clean star, oke. Okay. Intersection Pak, intersection itu pusing banget Pak. Iya, intersection memang yang paling susah sih. Makanya itu ditaruh di paling bawah. Kita tar dulu ya. Oke, clean star itu apa sih? Clean star itu sebenarnya adalah operasi yang mengizinkan konkatenasi dari elemen-elemen di bahasanya berapa kali pun. Gitu. Ya. Kalau misalnya kita punya L1-nya seperti ini, A pangkat NB, maka L1 star-nya adalah kita bisa merangkai elemen-elemen dari L1 berapa kali pun. Ya kalau teman-teman ingat ya, waktu kita belajar tentang alfabet sama kuasa dari alfabet gitu ya, yang sigma bintang, ya itu konsepnya mirip. Ya kita punya sigma, ya isinya adalah kumpulan dari simbol-simbol. Sigma bintang itu adalah kombinasi semua kata yang dibuat dari simbol tadi. Jadi simbolnya dirangkai sekali, dirangkai 2 kali, dirangkai 3 kali, dirangkai 4 kali, dan seterusnya. Kita kumpulin semua dalam satu buah himpunan ya, yang kita sebut sebagai sigma bintang. Nah, di sini itu juga sama. Bedanya apa? Bedanya di sini yang kita pakai adalah kata, adalah stringnya. Ya, kita punya bahasa kan kumpulan dari string. Ya, bahasa dioperasikan bintang, ya pakai clean star dari bahasa tersebut. Berarti string yang ada di dalam bahasanya bisa kita rangkai beberapa kali pun. Oke, aku kasih contoh yang di sini deh. Ini udah ya, L-nya ini juga nggak menarik karena B semua. B kalau kita rangkai berapa kali pun akan muncul B doang kan. Ya nanti akan jadinya hasilnya sama juga. Nggak apa-apa deh. Ini saya hapus dulu. Ya. Untuk bikin clean star gimana? Bikin otomata baru kali Pak. Ya nanti kita pakai otomata baru untuk nyoba. Ini saya salah ngasih contoh karena terlalu sederhana bahasa yang dikenali sama dia. Jadi tidak menarik, betul. Nanti boleh deh teman-teman boleh pikirkan otomata apa yang mau kita coba untuk operasikan ya. Nanti boleh diusulkan. Nah, cara bikin clean star itu seperti ini. Ya. Jadi kita siapkan otomata tadi di dalam sini. Ya. Terus dari final state-nya kita transisikan ke satu state baru. Ya, state ini yang kita jadikan final state. Empty transisi ke sini. Terus starting state-nya juga kita majuin ke state baru. Oke. Nah, terus dari state ini ke final state kita bikin empty transition, dari final state ke awal kita bikin empty transition juga. Buat apa? Di sini kalau misalnya kita mau merangkai sekali, ya udah jalur biasa aja, ya kan? Masuk, ya, terus dikenali, lanjut empty transition, final, gitu kan? Ya, jalur biasa. Kalau mau dirangkai 1 kali, kalau mau rangkai 2 kali, ya dia akan masuk ke sini, balik lagi, dan dia akan diterima. 3 kali ya gitu aja, gitu. Jadi 2 step tambahan ini fungsinya buat itu. Yang di atas buat apa? Yang di atas itu untuk menerima empty string-nya. Karena sigma bintang itu kan termasuk sigma 0 kan. Sigma 0 itu empty string. Nah, di sini L1 bintang itu juga termasuk empty string di dalamnya. Oke. Jadi, kalau kita punya seperti ini, ya udah kita bikin kecilin aja ya karena mau nambahin 2 step di sebelah kanannya.
buat bikin L bintangnya gimana? Buat bikin L bintangnya ya seperti ini. Oke, final state-nya saya ambil di sini. Ini udah ya, tinggal huruf ininya. Kalau ketemu A ke sini, ini A atau B, ini A, ini B, ini A atau B. Oke. Sorry, ini B doang ya. Oke. Nah, otomatanya ini kan, yang sebelah kiri udah kita replikasi. Terus apa? Kita tambahkan 2 state. State 1 di sini, ya, sebagai state penerima. Ya. State 1 lagi di sini, sebagai state awal. Oke. Terus ini kita hubungkan dari state awal ini, kita bikin empty transition ke state awal yang sebelumnya. Nah, kita bikin empty transition ke sini. Aku nggak bisa nulis epsilon atau lambda di Zoom ya, jadi aku pakai huruf E untuk nyimbolin empty transition-nya. Nggak masalah, kenapa? Karena alfabetnya A sama B doang, gitu kan. Nah, makanya saya bisa kasih E. Terus, dari final state yang sebelumnya, kita kasih empty transition juga ke final state yang baru. Mana? Apakah dari sini? Bukan ya. Dari yang ini. Kita kasih empty transition ke sana. Kenapa ini default-nya panjang banget ya? B-nya untuk yang putaran ini B ke sana, nanti transition kita kasih E. Oke. Ini. Yang final state sebelumnya kita hapus. Jadi final state-nya sekarang pindah ke yang luar. Ya. Oke. Terus dari final state yang baru ke starting state yang baru dan dari starting state yang baru ke sini itu sama-sama ada transisi kosongnya. Ada empty transition juga di sini. Sudah selesai. Gitu doang. Gitu. Jadi kalau untuk clean start, maka kita cukup buat seperti tadi. Otomatanya kita taruh di tengah, ya, kasih final state sama starting state yang baru, terus dihubungkan pakai empty transition. Nah, dia akan mengenali bahasa yang sama juga. Kenapa? Ya, sama. Kalau dia punya B, dia akan masuk ke sini, ya, dan akan bisa dikirim ke sini, diterima. Kalau dia B berapa kali pun, ya sebenarnya bisa muncul di sini berapa kali pun kan. Atau kalau misalnya mau manfaatin yang clean start-nya ya udah B 2 kali misalnya ya, B pertama empty transition ke sini, B kedua gitu ya. Itu kita sama kayak mengconcatenate B yang ini dengan yang ini lagi. Pak. Ya. Berarti itu cuma ditambah 2 state aja ya Pak? Apa bisa Betul. lebih dari 2 state yang ditambah? 2 state aja cukup. Karena 2 state itu untuk merepresentasikan fungsi clean star-nya. Cuma di sini nggak menarik karena ininya B semua. Ayo silakan diganti pakai otomata yang lain. Boleh teman-teman usulkan. Yang dimulai dari A gitu, diakhiri X, Y, Z gitu. Silakan aja. Nanti kita bikin bareng-bareng. Pak, berarti ini Pak. Ya, ntar dulu. Ya gimana?
Berarti ini harus ke DFA-in dulu apa harus ke Enggak. NFA? Kalau yang ini NFA aja cukup. Yap. Satu-satunya yang butuh DFA dulu itu adalah komplement. Nah, ya. Ya, Pak, makasih, Pak. Oke. Kalau yang lain bisa pakai NFA-nya aja. Intersection itu, intersection juga ada yang butuh DFA. Intersection. Oke. Ya, Pak, bahas intersection, Pak. Ya, boleh. Nah, kalau intersection berarti kita butuh 2. Silakan aku minta teman-teman ngusulin 2 buah NFA dulu. NFA yang seperti apa? NFA yang pertama diawali dengan A saja, Pak. Diawali dengan A. Oke. Saya kasih L1 adalah himpunan string yang diawali A ya. Oke. Terus? Yang kedua diawali B, Pak. Oke. L2 himpunan string yang diawali B. Ini ya? Iya, Pak. Oke. Gimana irisannya tuh? Adakah yang memenuhi dua-duanya? Nggak ada kan? Sih enggak, Pak. Harusnya enggak kan? Oke. Kita akan coba. Ya. Bikin dulu NFA-nya. Seperti apa? L1 seperti apa L2? L1 aku kasih warna biru di atas. L2 aku kasih warna biru di bawah. Diawali berarti belakangnya yang bebas ya. Ini L1 diawali A, belakangnya bebas, boleh A, boleh B. Alfabetnya saya asumsikan AB dua-duanya ya. Ini diawali B. Oke, dia diterima kalau dia berakhir di sini. Oke. Nah, intersection. Mari kita bahas. Bagaimana cara untuk membuat intersection? Ya, kita pakai hukum De Morgan. Ya. Intersection itu adalah nih apa? Komplement dari gabungan komplemennya. Jadi L1-nya kita komplementkan dulu, L2-nya kita komplementkan dulu, kita buat gabungan dari kedua otomata tersebut, baru kita komplementkan lagi. Oke. Nah. Berarti kita bikin L1 aksennya dulu nih. Ini L1, ini L2. Oke. Cara bikin komplement gimana? Tadi, berarti kita bikin DFA-nya dulu kan? Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk DFA, habis itu kita komplementkan. Oke, ini dua-duanya sama nih, mirip nih. Jadi kita coba bikin yang satu aja. Gimana bikin DFA dari ini? Buat transisi untuk ketemu B di awal, Pak. Oke. Mau pakai tabel atau mau pakai otomatanya langsung? Yang gampang yang mana, Pak? Karena ini diawali A, ya pakai otomatanya langsung bisa. Ini contohnya. Kalau dia diawali B, kita buang ke sini. Ya. Oh bisa gitu, Pak? Iya. Cobain aja. Kalau diawali A, maka kita akan terima, gitu kan?
Tapi kalau misalnya dia diawali B, maka kita akan kirim ke sini, ditolak. Oke. Habis itu ya udah, belakangnya sama-sama bebas. Ini jadi DFA sekarang. Iya nggak? Iya betul Pak. Kalau misalnya mau pakai tabel juga boleh. Kita bikin transisinya dulu, habis itu nanti kita ubah pakai subset construction. Oke. Pak, Bapak lagi di kampus mana, Pak? Ini A, ini B, ini anggaplah apa ya, P sama Q aja ya. P sama Q. Gitu. Oke. P-nya diterima, Q-nya, P-nya starting, Q-nya oke. Terus kalau ketemu A dia ke Q, kalau ketemu B dia nggak kemana-mana. Q kalau ketemu A sama B tetap di Q. Gitu, ya kan? Waktu ini mau kita ubah DF ke dalam bentuk DFA, maka kita nyari, aku kasih warna merah ya. Nggak usah lah ya. Teman-teman tahu kalian kanan ini DFA lah ya. A, B, nah, kita ambil dari starting state-nya karena startnya akan sama. P kalau ketemu A, ya tetap ke Q. Ketemu B, himpunan kosong. Ada dua state yang baru di sini, ya. Q sama himpunan kosong kita bikin. Q sama himpunan kosong. Q kalau ketemu A, ke Q. Q kalau ketemu B, ke Q juga. Himpunan kosong kalau ketemu A, ke himpunan kosong. Kalau ketemu B, ke himpunan kosong. Starting state-nya di P tetap dia diterima kalau mengandung Q. Berarti di sini. Ya kan jadi sama. Yang ini juga kan. Ini adalah P, Q, ini himpunan kosongnya. Gitu ya. Jadi kita bisa bikin pakai tabel ya, step by step-nya lebih jelas, atau kalau misalnya udah kepikiran langsung ya udah gambarin aja DFA-nya. Oke. Ini saya hapus. Oke. Kita berangkat dari sini. Yang ini berarti tadi apa? L1 ya dalam bentuk DFA ya. L1 dalam bentuk DFA. Nah, DFA dari L2 ya kurang lebih bentuknya akan sama kayak gini. Terus kita bikin komplemennya kan. Ya kan? Dari DFA ini kita komplemenkan. Ya. Gimana ngekomplemenin ini? Yang tadinya ditolak jadi diterima, yang tadinya diterima jadi ditolak. Betul ya? Saya kasih warna merah deh untuk komplemennya. Gitu. Yang tadinya ditolak jadi diterima. Yang tadinya ditolak jadi diterima. Yang tadinya diterima jadi ditolak. Transisinya tetap. Ini kalau ketemu A, ini kalau ketemu B. Ini kalau ketemu A atau B, ini juga kalau ketemu A atau B. Oke. Nah, ini adalah DFA dari L1 komplement. Oke. L2 komplement juga bentuknya nanti akan mirip, cuma bedanya A sama B-nya aja. Terus apa lagi? Langkah selanjutnya kita gabungin kan.
L1 komplement dengan L2 komplement digabungkan. Kalau mau kita gabungkan gimana? Gabungan, union. Nah ini, union. Kalau misalnya kita punya L1, otomata yang seperti ini, kita punya L2, otomata yang seperti ini, maka gabungan dari L1 dan L2 bisa kita susun dengan cara seperti ini. Apa? Masing-masing tetap, bedanya starting state-nya kita tambahkan satu buah untuk starting state bersama. Dan dia bisa transisi ke atas, bisa transisi ke bawah. Oke? Nah. Berarti saya tulis di mana nih? Ini saya naikin aja biar ini yang sorry ya, gambarnya agak susah soalnya di komputer. Nah, yang loopnya nggak saya gambar ya. Ya bayangkan saja bahwa di situ ada loop. Apa itu yang lingkarannya 2 final step bukan? Ini final set, ini final set. Betul. Kenapa? Itu emang final step boleh lebih dari 1 ya? Boleh. Oh boleh. Boleh. Mau semuanya final set juga boleh. Nah, Oh. Iya. Minggu lalu Ya, juga Pak. kalau nggak salah udah sempat dibahas kan bahwa final set itu adalah himpunan. Himpunan berarti bisa lebih dari satu anggotanya. Yang nggak boleh lebih dari satu apa? Starting state-nya. Nah, kemarin saya bikin, kok ada 2 sih? Aneh banget. Iya. Jadi saya cari lagi yang 1. Kirain nggak boleh. Boleh. Nggak masalah. Mau final state-nya 2, 3, 4, nggak masalah. Tergantung bahasanya. Kan bisa jadi kondisinya berbeda kan. Kayak di slide itu ada contoh kalau nggak salah 2. Yang di huruf kedua dari terakhirnya adalah 1. Itu kan final set-nya ada 2. Apa? Yang pertama itu nanti jadi yang berakhir di 1-0, yang satu lagi berakhir di 1-1 gitu. Jadi bisa aja. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Nah, bagus. Mengkonfirmasi pemahaman di situ. Ya. Jadi boleh silakan aja. Nah, ini saya lanjutkan. Di sini kita punya L1 aksen ya dengan L2 aksen. Ya. Ini mau saya buat gabungannya. Oke. Buat gabungannya gimana? L1 aksen kan berarti yang ini yang A, ini B. L2 aksen berarti yang B-nya yang tadinya diterima ya. B-nya sekarang yang ditolak. B-nya ke sini, A-nya ke sini. Kayak gini. Gimana bikin unionnya, bikin gabungannya? Kita bikin satu step tambahan, ya. Ini untuk starting step yang bersama keduanya. Habis itu kita bikin empty transition dari sini ke masing-masing otomatanya. Jadi ada empty transition di sini, ada empty transition di sini. Ya. Nah, ini adalah DFA dari L1 aksen gabung L2 aksen. Komplement dari L1 dan L2. Nah. Ya. Habis itu, nilai ini kita apa? Kita invertkan lagi kan. Kita
Oh, ntar dulu, ada yang bisa disederhanakan nggak? Karena stepnya agak kebanyakan nih. Nggak ya? Oke. Saya balik lagi untuk intersection. Tadi kita udah dapat sampai bagian inilah ya. L1 aksen gabung L2 aksen udah dapat ya. Habis itu kita komplementkan lagi. Nah, waktu dikomplementkan gimana? Ya kan semua state-nya diubah. Yang tadinya final state jadi static state, yang tadinya static state jadi final state. Cuma bedanya harus dalam bentuk DFA. Nah ini masih NFA nih, ada empty transition nih. Ya kita bikin DFA-nya dulu dari sini. Sorry, berarti ini bukan DFA dari itu ya. Ini masih NFA. Ini masih NFA dari L1 gabung L2 komplement. Kita bikin DFA-nya dari ini. Oke. Di kanan deh. Yang kanan ku hapus ya. Nah, ini udah ya. Gimana bikin DFA dari ini? Siapa yang mau? Pakai tabel deh. DFA-nya ada 2, A sama B. Nanti transition berarti udah ditambahin 1 lagi lah. Nah, dia ada empty transition-nya. Berangkat T, I, R, S, T, U, T. Anggaplah gitu ya. Ini ujung-ujungnya padahal dapatnya kosong juga, nggak ada soalnya yang memenuhi dua-duanya. Tapi step by step-nya kita akan cobain. Ini saya kasih nama supaya bikin transisinya lebih gampang. Ya, kita berangkat dari P. Kalau ketemu empty bisa ke Q, bisa ke R. Ya. Oke, kalau ketemu empty seperti itu, kalau ketemu jangan deh, langsung aja ya. Langsung aja ke sini. Empty-nya langsung kita masukin ke dalam operasinya aja. Gimana caranya? Ini. P kalau ketemu A, maka dia bisa kemana? Dia bisa oper ke sini, bisa ketemu ke sini kan. Jadi dia bisa ke S, gitu aja. Biar nggak ribet. Ya. Dia bisa ke sini juga, bisa ke S atau V. Gitu. Nangkep ya cara ini ya. P kalau ketemu A bisa ke S, bisa ke V. Karena di sini empty transition. Oke. Oh, berarti kalau dua-duanya sama gitu ya, Pak? Apa? Berarti kalau dua-duanya sama ini. Dua-duanya itu apa? Ini dan ini. Itu kan E. Yang atas E, yang bawah E. Ini empty Kalau transition ya. Empty transition itu artinya kita bisa pindah tanpa mengkonsumsi inputan apapun, gitu. Jadi waktu kita punya iya. Waktu kita ada di state ini, kalau ketemu A, sama aja kayak kita ada di state ini ketemu A. Sama aja kayak di state ini ketemu A. Karena dari sini ke sini bisa pindah tanpa
mengkonsumsi si A-nya tadi, gitu. Nah, nangkep nggak Iya, di situ? Pak. Oke. Nah, nanti kalau masih bingung boleh ditanyakan kembali deh. Ya. Kalau ketemu B gimana? Kalau ketemu B, dia bisa ke T, bisa ke U. Betul nggak, Pak? Betul, bisa ke T, bisa ke U. Oke. Ini aku panjangin dikit. Oke. Sip. Berarti ada step baru. Apa? SV sama TU kan? Oke. Kita Iya, Pak. bikin SV sama TU. T-nya juga aku tutup pakai ini biar oke, aku perbaikin. Nah, SV kalau ketemu A akan di SV juga gitu kan. SV. SV. Kok SV Pak? Padahal kan di sini nggak ada kemana-mana. Tadi jangan lupa bahwa tadinya di FA ini ada looping di masing-masing ini kan. Ya. Karena ada looping di sini dari X ketemu A ke situ. Itu X ketemu, ada looping, Pak. Itu iya. nggak ditulis apa gimana, Pak? Tadi buat nyederhanain aja sih karena bikin loopingnya susah. Kayak Ya gitu udah, aja, Pak. Biar gambarin nggak lah. Udah pusing. Pak, lanjut aja Pak. Inilah ini. Ya udah biar lengkap lah. Ya. Biar nandain kalau looping ya, Pak. Ya, biar nandain looping. Nah, cuma AB-nya nggak saya tulis ya. Oke. Nah, Ya, gini. Pak. Ya, Pak. Kalau ketemu A Lumayan. ketemu B, dia akan muter di sini. Oke, lanjut. Makanya kalau di S atau di V ketemu A, ya dia akan tetap di situ, ya kan? Ketemu B juga sama, akan tetap di S atau V. Ya. Dari T sama U, kalau misalnya ketemu A, tetap di T sama U. Ketemu B juga di situ. Oke. Udah nih, udah. Tinggal final step-nya di mana? Final step-nya di mana? Kalau Ya, dia mengandung final T step yang atau lama, mengandung T, mengandung P, mengandung Q, mengandung R, dia jadi final step. Maka di sini final step-nya adalah ini, karena dia mengandung P, ya, dan ini karena dia mengandung T. Ya kan? Dua-duanya final step. Nah, ini di FA-nya. Kalau kita gambarin, ada 3 step doang berarti ya. 3 step, dan ini dua-duanya final. Ini muter ke sini, ini muter ke sini. Ini kalau ketemu A, dia ke SC, SC yang ini. Kalau ketemu B, dia ke PU. Ini A, B. Oke. Dah. Ini adalah DFA-nya dari L1 aksen gabung L2 aksen. Selesai? Belum, masih satu tahap lagi. Ya. DFA dari L1 aksen gabung L2 aksen. Yang selanjutnya apa? Tadi kan komplement dari ini. Baru kita akan dapat hasil dari intersection dua-duanya. Ya, komplement dari ini apa? P. Kalau bikin komplement gimana? Dibalik Pak. Yang dibalik apanya? Yang tadinya final step jadi bukan final step. Betul. Terus yang tadinya bukan final step jadi final step. Betul. Nah, jadi
state sama transisinya sama gitu kan. Cuma yang tadinya final state jadi bukan, yang tadinya bukan jadi final state. Oke, saya kasih warna ungu lagi tadi. Kita bikin, masih biru sih. Oke, Oke, ini untuk TST, ini untuk TU, ya. Yang SC-nya tadi final state dia jadi bukan, yang T-nya kita jadi final state. Transisinya sama ya, makanya A, B, dan loop-nya akan tetap ke situ. Nah, oke. Ini adalah apa namanya L1 iris L2. L1 iris L2. Oh, irisannya aku pakai gambar aja deh. L1 iris L2 yang nilainya sama kayak L1 aksen gabung L2 aksen dikomplementkan lagi. Berarti cuma nerima empty string, Pak? Betul, cuma nerima empty string aja. Dikomplementkan. Gitu. Ya, di sini dia cuma nerima empty string. Kenapa? Ya, kalau dia ketemu A, dia akan ke sana. Kalau ketemu B, dia akan ke sana. Dan di sini akan ditolak dua-duanya kan. Nah, cuma empty string. Berarti hanya empty string yang tidak diawali A dan tidak diawali B. Gitu ya. Sorry. Yang diawali A dan B sekaligus. Gitu. Cuma empty string aja. Gitu. Nggak ada artinya. Oke? Nah, panjang banget, Pak. Iya. Ya, untuk ngitung apa namanya intersection itu emang prosesnya agak panjang. Kalau yang kayak di slide itu caranya beda lagi, Pak? Sama. Di slide ada ya, bentar. Oke, di slide yang mana ya? Oh, yang ini. Oke. Oke, dia bikin ini ya, bikin transisi baru ya. Oke. Kalau kita pakai yang ini, sebentar. Intersection closure DFAM yang menerima L1 intersection L2. M-nya itu menartikan ini, maka kita bisa bikin state baru yang merupakan gabungan dari dua-duanya ya. Nah, kalau misalnya dia ada transisi dari Q1 ke Q2, maka kita bikin transisi baru. Oke. Nah, ini satu cara ya kalau kita pakai hukum De Morgan ya. Aku dulu yang kanan aku hapus, terus kita akan coba pakai cara yang di slide. Ini saya hapus. Nah, ini saya hapus juga. Oke, saya akan bolak-balik dari slide ke ini ya, ke whiteboard. Ya. Nah, kita punya DFA, berarti bikin DFA-nya dulu nih. DFA M1 sama DFA M2. Ya, gimana tadi? Boleh langsung ke bahasa reguler nggak, Pak? Ke bahasa reguler. Soalnya di pertemuan presensi 7 di situ ada tugas bahasa reguler sama ekspresi reguler. Itu bisa ditonton dari video yang kedua juga sih. Kalau iya, mau. Cuman kurang. Nah, kalau bingung nanti ditanyain aja habis ini. Ntar saya selesaikan yang ini dulu ya. Iya, oke, Pak. Oke. Nah, di sini kita punya DFA-nya dua-duanya. Habis itu kita bikin kombinasi dari masing-masing step-nya. Jadi
Ini tadi masih NFA ya. Nah, saya bikin DFA-nya langsung aja di sini. Ada yang jalan. Ini kalau ketemu B, ini kalau ketemu A. Oke. Ini DFA untuk L1, ini DFA untuk L2. Ya. Di sini saya kasih nama state-nya PQR sama XYZ aja ya. Oke. Nah, terus kita membuat sebuah otomata baru yang mensimulasikan dua-duanya ini. Apa? Kalau dari Q1 ya ke Q2 dengan transisi A dan P1 ke P2 dengan transisi A juga, maka kita bikin transisi baru di sini. Ya. Q1 P1 ke Q2 P2 dengan transisinya A. Oke? Nah, berarti gini, di sini kita nyiapin step untuk kombinasi dari ke 6 step yang ada. 6, 3 kali 3 berarti 9 ya. Oke. Nah, saya bikin gini aja deh, biar gampang. Ini yang pertamanya saya bikin di sini, ini PQ, ini F, dan ininya X, Y, Z. Kebayang kalau kayak gini nggak? Di sini adalah PX, ya, sini PY, sini PZ, sini QY, ini QZ, ini RZ. Ya kurang lebih kayak gitu. Kebayang ya? Nah, starting state-nya dari mana? Starting state-nya di sini mulai dari P, di sini mulai dari X. Berarti kita bikin PX sebagai starting state-nya. Nah, P ke Q ada transisi A. X ke Z ada transisi A. Berarti kalau dari PX ketemu A, dia akan ke mana? Ke QZ. Ya. QZ, Pak. Ya. Sini ke Q, sini ke Z ya. QZ itu yang mana? Yang ini ya. Dia kalau ketemu A, dia akan ke sini. Gitu. Oke. Kalau ketemu B, dia akan ke RY. Ya. RY, mana sini? Kalau ketemu B. Oke. Terus dari Q, QZ ya, mana tadi QZ ya. QZ ketemu A atau B tetap di QZ. Ya, karena dia looping di sini, ini juga looping kan. Dia akan tetap looping di QZ. Mau ketemu A maupun ketemu B. Dari sini, dari RY ketemu A ataupun B, dia juga akan tetap looping di RY. Oke, sama nih. Dia jadi apa namanya punya dua apa namanya? Cuma ada 3 step. Oke, lanjut lagi. Kita udah punya DFA-nya. Step awalnya udah. Step penerimanya kalau misalnya
Ini set penerima Q1, PJ berarti Q1. Oh, pokoknya yang ada set penerima di yang awal, ya, itu dia jadi set penerima. Jadi kalau dia mengandung QI, ya, dengan PJ, QI dengan PK, dua-duanya jadi set penerima. Kedua unsur harus set penerima. Oke. Di sini set penerimanya Q, di sini Y. Berarti yang jadi set penerima di sini yang mana? QY doang. Set penerimanya ini doang. Oke. Tapi ini nggak bisa diakses dari kedua ini. Berarti yang ini ditolak, ini ditolak. Intersection-nya adalah seperti ini. Starting stage-nya itu. M menerima string W jika hanya M1 menerima string W dan M2 menerima string W. Oke. Jadi yang kita punya otomatanya adalah yang seperti ini. Ya. Nah, ada 3 state, PX, QZ, sama RY. Ya. Kalau ketemu A dia ke sini, kalau ketemu B dia ke sini, tapi ini ditolak. Yang di sininya gimana? Ditolak atau diterima? Kalau ngikutin aturan yang ini, sini ditolak. Karena nggak apa, P-nya bukan, X-nya juga bukan. Oke. Nah, kurang lebih kayak gini kalau ngikutin cara yang di slide. Ya. Sama aja sebenarnya. Ya. Cuma membedakan tadi di empty string ya. Oke. Moga-moga menjawab. Nah, kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, boleh nanti disampaikan. Oke, tadi ada yang mau nanya tentang regular expression. Ini saya pending dulu. Silakan pertanyaan selanjutnya. Pak, berarti itu mulainya dari yang L2 dulu ya, yang penggemar. Yang mana yang ini? Iya, yang sebelah kanan yang merah. Mulainya dari? Iya, maksudnya itu lagi gambarin yang L2. Enggak, kalau yang ini, apa yang lagi kita buat? Kita lagi buat L1 iris L2. Jadi kita lagi bikin irisannya. Cuma bikin irisannya kita nggak lewat tahapan-tahapan yang De Morgan tadi, tapi kita bikin simulasi kombinasi dari dua ini gitu. Jadi kita bikin otomata baru yang mensimulasikan dua-duanya ini secara sekaligus. Kayak gitu. Pak, ya. Ini kan hasil akhirnya agak beda nih sama yang pakai hukum De Morgan yang sebelumnya. Itu kalau misalnya kemarin saya ngerjainnya pakai yang cara ini, apa hasilnya beda juga sama teman-teman yang ngerjain pakai hukum De Morgan? Harusnya sih enggak. Jadi tadi itu yang hukum De Morgan yang bagian empty string-nya muncul, nanti aku coba cek deh. Harusnya sama sih. Harusnya sama ya. Kenapa? Karena gini. Kalau kita lihat dari isinya, ya, L1 itu apa? L1 itu kan diawali A, berarti A doang, AB, AA, AAB, AAA, ABA, ABB, dan seterusnya kan. Nah, L2, ini B, BA, BB, BB, BAA, BAB, BBA, BB, dan seterusnya. Oke. Nah, ini kalau kita ngelihat dari anggota himpunan stringnya, gitu. Irisan dari ini apa? Irisan dari dua ini kan nggak ada kan? L1 iris L2, L1 iris L2 sama dengan himpunan kosong. Nih. Ya. Himpunan kosong. Nah, yang tadi di hukum De Morgan itu aku belum ngecek di mana kenapa empty string-nya itu bisa muncul gitu. Harusnya sih
empty string juga nggak masuk ke sini karena di sini nggak ada empty string, di sini nggak ada empty string gitu kan. Tapi kalau yang di sini dianggap empty string-nya memenuhi, ini juga empty string memenuhi, baru di sini bisa. Gitu. Aku coba cek dulu nanti ya. Tapi harusnya sama sih. Meskipun bentuknya berbeda, harusnya bahasa yang diterima tetap sama. Oke, Pak. Baik, terima kasih. Oke, sip. Yang De Morgan nanti aku coba koreksi lagi dulu. Tapi step-stepnya kurang lebih seperti itu. Oke. Yang tadi ini bukan L2 doang ya. Bukan L2 doang, bukan L1 doang. Tapi kita membuat L1 iris L2. Artinya apa? Otomata ini menjalankan yang L1 dan menjalankan yang L2 secara bersamaan. Gitu. Ya, jadi kayak secara paralel kita kerjain dua-duanya. Kalau misalnya di sini diterima, di sini ditolak, ya dia ditolak. Kalau di sini ditolak, di sini diterima, dia juga ditolak. Dia diterima kalau di sininya diterima dan di sininya juga diterima. Ya, karena irisan itu kan gitu. Di sini ada, di sini juga ada. Ya, di sini diterima, di sini diterima, baru irisannya diterima. Tapi di sini nggak ada tuh yang dua-duanya diterima. Makanya empty string doang. Himpunan kosong. Bahasanya adalah bahasa yang kosong. Gitu. Oke. Itu moga-moga menjawab. Nanti kalau butuh contoh yang lain silakan disampaikan aja. Udah jam hampir 2:30. Yang tadi mau nanyain tentang regular expression, silakan. Aku lupa tapi siapa tadi yang nanyain. Jadi silakan kalau ada pertanyaan lagi boleh disampaikan. Kalau misalnya siang ini nggak cukup waktunya, nanti teman-teman boleh ikut lagi yang hari Kamis atau hari Sabtu ditanyain di sana. Aku akan coba share videonya yang hari ini, hari Kamis dan hari Sabtu di Elena nanti. Udah 2:30 kayaknya, nanti saya join yang di jam lain aja, Pak. Oke, boleh. Tapi intinya regular expression sebenarnya konsepnya gini ya. Ya. Kita punya bahasa. Ya. Bahasa yang tadi kita simbolkan pakai himpunan, gitu kan? Dan himpunan string. Nah, di sini kita punya bahasa reguler. Oke. Nah, bahasa reguler ini bisa kita simbolkan pakai otomata. Ya kan? Otomatanya seperti apa? Otomatanya bisa kita gambarin pakai DFA, bisa kita gambarin pakai NFA, gitu kan? Secara umum namanya finite automata yang kita pakai untuk mengenali bahasa reguler. Nah, kalau kita punya otomatanya, maka kita bisa tahu bahasanya apa aja, string-stringnya apa aja yang ada di dalam bahasa tersebut. Kalau kita punya bahasanya, kita juga bisa bikin otomatanya. Nah, ada satu lagi di bagian bawah, itu kita sebut sebagai tata bahasa atau grammar. Nah, grammarnya untuk bahasa reguler itu yang kita sebut sebagai regular expression. Regular, kalau bahasa Inggris regular ya, ekspresi reguler ya, atau regex. Ini hubungannya ini. Kalau kita punya regex, maka kita bisa bikin bahasanya seperti apa, kita bisa bikin otomatanya seperti apa. Kalau kita punya otomata, maka kita tahu regexnya seperti apa. Regex ini cuma penulisan aja. Jadi formulasi untuk menyederhanakan penulisan bahasa ini. Isinya ya sama kayak operasi-operasi string tadi. Ada concatenation, ada clean star, ada reverse dan lain-lain. Contoh paling gampang ya, misalnya A, B bintang terus
Gini deh. Yang dimulai dengan A. Ya. Kalau dimulai dengan A kan otomatanya ini. Himpunan string atas AB yang dimulai dari A. Ya. Otomatanya kita gambarin pakai NFA misalnya. Diawali A, belakangnya bebas, boleh A, boleh B, maka kita dapat otomatis seperti ini. Ini NFA-nya ya. Nah, bahasa regulernya gimana? Ya, kita bisa tuliskan dalam bentuk depannya harus A, ya kita konkatenasi dengan A atau B. Ini operasinya ada macam-macam, ya. Operasi untuk bukan operasi deh, notasi untuk konkatenasi, notasi untuk atau ya. Untuk union itu ada macam-macam. Jadi bisa aja yang dituliskan berbeda gitu ya. Nah, tapi artinya sama aja. A kita concat dengan AB star. AB star itu apa? Kombinasi apapun dari A dan B. Jadi depannya itu harus A, belakangnya bebas. Nah ini adalah regular expression. Kita pakai kemana ya? Bisa macam-macam. Waktu kita berurusan sama string nanti akan muncul banyak gitu. Ya, kurang lebih seperti ini kalau untuk regular expression. Tinggal dibiasain aja sama notasinya, dibiasakan sama bentuk-bentuk ininya. Ada di video ada contoh codingannya kalau nggak salah ya. Makanya teman-teman bisa cobain juga. Teman-teman juga bisa cek ke website untuk regular expression di Python seperti apa, silahkan aja. Ya, silakan. Iya Pak, untuk otomata tuh bisa dibilang otomata cuman ada DFA atau NFA-nya doang Pak? Apa harus ada yang kayak penjabaran misalkan A, B, terus A, B, B, A gitu? Otomata gimana? Yang disebut otomata? Iya, bisa disebut otomata tuh misalkan cuma ada DFA-nya aja atau NFA-nya aja, atau emang harus ada kayak misalkan L1 isinya apa gitu. Oke, aku paham maksudnya. Yang disebut otomata yang mana? Otomata itu yang ini aja. Yang tadi apa? L1 sama dengan ABB, ABA, BAA, dan seterusnya itu apa? Itu bahasanya. Ya salah satu aja cukup kalau misalnya nggak diminta untuk nulisin semua. Kenapa? Karena kalau kita tahu salah satu, kita bisa bikin yang lain. Gitu. Nah, kita tahu otomatanya nih. Ya. Bahasa string apa aja yang diterima oleh ini? Kan gampang. A diterima, AA diterima, AB diterima. Jadi kita bisa cek pakai ini. Ya. Atau kalau kita punya bahasanya ya kita bisa bikin otomatanya. Kita punya regular expression juga demikian. Tapi yang disebut otomata itu yang ininya aja cukup, DFA atau NFA-nya. Oke, Pak, makasih banyak Pak. Oke. Maaf Pak, kan kalau untuk yang di video nyontohin pakai regular expression pakai Python Pak ya. Itu bisa dipakai di bahasa pemrograman lain nggak Pak? Apa cuma bisa. Python aja? Bisa. Cuma kadang-kadang ada perbedaan sintaks aja kalau di bahasa pemrograman lain. Di semua bahasa pemrograman yang dia bisa mengelola string, biasanya udah ada modul untuk regular expression. Pakai Java ada, gitu kan. Pakai C ada, gitu. Tinggal dicari aja. Oke Pak, baik, terima kasih. Oke, sip.